Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran hari ini adalah administrasi infrastruktur jaringan untuk kelas 11 semester 1 ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi routing yang minggu kemarin. Untuk itu, sebelum ke materi, saya berpesan kepada kalian untuk yang kelas 2 supaya menjaga kesehatan di rumah ya. Tetap harus dijaga kesehatannya supaya bisa beraktivitas dengan bagus, mengerjakan tugas dengan bagus ya. Oke. Sebelum itu, mari kita langsung ke materinya. Baiklah pelajar Skapsa, topik bahasan kita hari ini adalah protokol routing pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Oke. Ini kompetensi dasarnya, memahami proses routing, mengkaji jenis-jenis routing. Kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan konsep routing, mengklasifikasikan jenis protokol routing. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai jenis-jenis routing atau protokol routing. Nah, tujuannya kalian dapat memahami proses routing, kalian juga dapat mengkaji jenis routing. Kalian juga harus bisa menjelaskan yang namanya konsep routing. Nah, saya ulas sekilas mengenai materi kita di minggu yang kemarin. Ya, saya sudah menjelaskan mengenai routing. Ya, routing. Saya ulangi lagi. Routing yang merupakan sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lain melalui sebuah antar jaringan. Peruteran juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dialirhantarkan dari satu jaringan ke jaringan yang lain atau jaringan yang selanjutnya. Ya, ini routing. Ya, hanya mengingatkan pada kalian routing seperti ini. Nah, materi kita yang hari ini adalah protokol routing. Ya, ini protokol routing. Protokol yang terdapat pada router dinamik ya, router dinamik atau dinamik routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan pada jaringan. Ini routing protokol atau protokol routing. Nah, ini ragam daripada routing protokol ya, dinamik routing ya, seperti yang di depan tadi. Dinamik routing ini dibagi menjadi dua. Ada interior gateway, ada exterior in dalam, X di luar ya. Interior juga terbagi lagi dari beberapa ya. Interior ini terbagi lagi menjadi dua, distance vector protocol, link state protocol. Dari masing-masing ini juga dibagi lagi, ada OSPF, ada ISIS. Yang dari distance-nya ada EIGRP, ada RIP atau RIP. Ini yang interior. Sedangkan yang eksterior ya, ini ada BGP. Ya, yang eksterior hanya ada satu. Ini dari dynamic routing protocol. Ya, karena protokol routing ya, di dinamik. Ragam routing protokol yang selanjutnya ya, dari dynamic routing tadi terbagi menjadi dua ya. Ada interior, ada eksterior. Seperti tabel saya yang di depan tadi. Nah, ini ada interior, ada eksterior. Oke. Nah, dynamic routing protokol terbagi menjadi dua, interior, eksterior. Yang interior IGP ya, jadi interior tadi ada IGP ya. IGP atau singkatan dari Interior Gateway Protocol adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS ya, atau autonomous system. AS itu apa? AS atau autonomous system
suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih IP prefix yang terkoneksi yang dijalankan oleh satu atau lebih operator jaringan di bawah suatu kebijakan routing yang didefinisikan dengan jelas. Ini AS ya, ini AS. Jadi AS atau autonomous system. Nah, contoh daripada IGP ya, contoh daripada interior gateway protocol ya. Ada RIP, routing informasi protokol, ada EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, ada OSPF, Open Short Path First, ada IS Intermediate System. Ini contoh daripada IGP atau Interior Gateway Protocol. Nah, RIP yang merupakan routing protokol yang pemilihan jalur routingnya berdasarkan jarak yang terdekat ke tujuan. Ini RIP. Jadi ketika ada sebuah komputer terhubung dengan banyak komputer ya, kalau RIP ini mengrouting jarak yang paling dekat. Parameter yang digunakan sebagai pertimbangan adalah jarak dari router ke tujuan atau hop count, dan juga jarak antar router atau disebut hop ya, disebut hop atau HOP. Contoh IGP yang kedua adalah EIGRP. EIGRP menggunakan beberapa parameter yang kemudian dikalkulasi sehingga menghasilkan hasil yang akan digunakan untuk menentukan jalur routing. Ya, ini contoh dari Interior Gateway Protocol atau IGP. Ya. Adapun parameter-parameter yang digunakan oleh EIGRP antara lain ada bandwidth, ada load, ada delay, ada reliability. Ya, ini yang digunakan oleh EIGRP. Contoh yang ketiga dari IGP, Interior Gateway Protocol, OSPF ya, yang merupakan Link State Routing Protocol, di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. Jadi routingnya ini menggunakan link. OSPF akan memberikan harga atau cost untuk setiap link yang ada. Cost yang memiliki nilai paling kecil akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jalur routing. Di sini cost ini bukan harga uang, ini bukan ya. Jadi untuk penentuan routingnya dia melihat dulu yang paling terkecil ya, nilainya itu yang mana, nilai, bukan harga. Ini berarti dengan berupa uang, itu bukan ya. Kalau di sini cost yang di sana adalah nilai yang terkecil, itu nanti akan di routing lebih dulu. Ini kalau OSPF. Oke. IGP yang selanjutnya, yang keempat adalah is Intermediate System, yang merupakan ya, algoritma ya. Is ini menggunakan algoritma Dijkstra's seperti OSPF untuk menentukan jalur routing. Perbedaan dengan OSPF, jika pada OSPF antara area dipisahkan oleh interface ya, yang berbeda, perangkat yang berbeda. Kalau is ya, dipisahkan oleh area, dipisahkan oleh link yang menghubungkan router pada satu dengan router yang lain ya. Jadi kalau OSPF dipisahkan interface, kalau is dipisahkan oleh area ya, area lokasi. Nah, yang selanjutnya adalah eksterior ya, dari protokol routing, Exterior Gateway Protocol atau EGP. Kalau yang pertama tadi IGP interior, kalau ini EGP eksterior. EGP routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan routing antar AS ya, atau autonomous system. Routing protokol ini digunakan untuk routing keluar AS ya. Jadi eksterior ya. Bahasanya kalau eksterior ini routingnya, jalurnya keluar semua, tidak seperti yang IGP tadi. Nah,
Ini contoh ya. Contoh daripada exterior gateway protocol ya, ada BGP border gateway protocol. Dibahas di sini. Nah, BGP. Ini exterior gateway protocol itu ada contohnya BGP border gateway protocol. Merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protocol BGP, menghubungkan router-router yang berbeda AS, Dalam pemilihan jalur, BGP menggunakan acuan jarak dan juga parameter atribut lain yang lebih kompleks. Ini BGP. Jadi menggunakan jalur yang acuannya jarak dan juga parameter. Ini untuk yang BGP. Contoh dari exterior gateway protocol. Oke, itu materi mengenai protokol routing. Ya, ada dua, IGP sama EGP, interior sama exterior. Ini protokol routing. Nah, tugas kalian ini ya nanti dikumpulkan di classroom. Ya. Ini ada dua ya, ada dua soal. Nah, ini ada dua soal ya. Yang pertama, jelaskan mengapa dibutuhkan proses routing. Nah, yang kedua, jelaskan kelebihan serta kekurangan dari tiap routing protokol yang sudah dijelaskan di materi yang tadi. Ya. Oke, itu mengenai protokol routing. Nanti kita materi yang selanjutnya kita akan bertemu dalam routing statik. Baiklah belajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai protokol routing. Untuk mengumpulkan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini, klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.